Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami ingin mempresentasikan jenis-jenis pasar beserta kurvanya. Kami beranggotakan dengan saya Lio Radlina yang akan mempresentasikan pasar monopoli. Lalu dengan rekan saya Rendra Wirawan Bintangka yang akan mempresentasikan pasar persaingan sempurna. Lalu dengan Linda Yulia Ayuningrum akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Rizky Fadila yang akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Lalu yang terakhir, rekan saya akan menjelaskan kurva dari 4 pasar, yaitu bintang pasar ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rendra Wirawan Bintang Kurniawan dari MTLA. Saya ingin menjelaskan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah suatu sistem pasar di mana pembeli dan penjual hadir dalam jumlah banyak, namun tidak memiliki kemampuan atau kekuatan mempengaruhi harga. Sehingga harga di pasar merupakan buah interaksi antara permintaan dan penawaran. Ciri-cirinya, yang pertama terdapat banyak penjual. Walaupun jumlahnya banyak, penjual di struktur pasar ini tidak dapat mempengaruhi harga. Penjual yang menjual barangnya di bawah harga pasar akan menderita kerugian. Sementara apabila menjual di atas harga pasar, maka akan susah menemukan konsumen. Yang kedua, terdapat banyak pembeli. Sama halnya dengan penjual, pembeli di pasar persaingan sempurna pun tidak dapat mempengaruhi harga. Biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu barang atau jasa ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Yang ketiga, barang atau jasa bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk terlihat identik. Seorang pembeli tidak dapat membedakan apakah barang tertentu diproduksi oleh perusahaan A, perusahaan B, atau perusahaan C. Oleh karena itu, promosi dengan iklan itu nggak berpengaruh di pasar persaingan sempurna ini. Terus yang keempat, bebas keluar masuk. Jika industri dalam pasar persaingan sempurna memperoleh keuntungan yang besar, maka banyak perusahaan baru akan ikut bergabung. Begitupun sebaliknya. Terus lanjut, kebebasan untuk mengambil keputusan. Tidak ada kekuatan luar yang bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penjual dan pembeli, termasuk pemerintah. Setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Pembeli mengetahui jenis barang dan harga yang dikenakan oleh perusahaan. Demikian pula penjual yang mengetahui tingkat permintaan konsumen, harga, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan produk. Contoh pasar persaingan sempurna. Pasar makanan pokok yaitu beras yang berhubungan antara petani sebagai produsen dan pedagang sebagai pembeli. Apabila petani tersebut menjual di bawah harga pasar, maka ia akan rugi. Begitu pula sebaliknya, bila ia menjual di atas harga pasar, maka ia akan ditinggalkan oleh pembeli. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna, yang pertama, harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk tidak ada dicampur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. Yang kedua, dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum, sehingga pasar menjamin diproduksinya produk dengan biaya rendah. Yang ketiga, persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan, karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir semuanya sama. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu keuntungan yang diterima dalam skala normal sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. Yang kedua, konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen sehingga membatasi pilihan konsumen. Yang ketiga, persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang abai dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat. Misalnya polusi, penggunaan bahan pengawet berlebihan, dan lainnya. Pasar monopoli adalah keadaan bisnis yang dipegang penuh oleh satu perusahaan. Hal ini dikarenakan hanya perusahaan tersebut yang memiliki layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang, menjadikan perusahaan tidak memiliki pesaing kompetitor. Dengan melakukan praktek monopoli, perusahaan dapat mengambil keuntungan maksimal. Secara umum, pasar monopoli yang dikenal selama ini adalah macam pasar yang hanya ada satu industri atau penjual dan pasar tidak ada barang substitusi selain yang dihasilkan oleh industri tersebut. Dengan demikian, macam pasar ini adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Pada pasar monopoli, karena perusahaanlah yang menentukan segala penjualannya, maka penentuan harga pun ditentukan oleh perusahaan. Dengan demikian, pada pasar
monopoli, harga bersifat endogen atau biasa disebut price maker. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, produknya unik. Pasar monopoli memiliki barang unik yang tidak dapat dihasilkan perusahaan lain. Tidak ada barang pengganti yang sempurna, close substitute di pasar. 2. Hanya terdapat satu penjual. Pasar monopoli hanya berisi satu perusahaan, produsen, atau penjual, sehingga pembeli tidak dapat berbuat apa-apa selain membeli dan menggunakan produk perusahaan tersebut. Yang ketiga, terdapat halangan untuk masuk bagi penjual lain. Pasar monopoli memiliki hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk dan bersaing dalam pasar. Hambatan tersebut dapat berupa legalitas seperti undang-undang, teknologi yang canggih, dan tidak mudah dicontoh perusahaan lain, dan keuangan atau modal yang besar. Yang keempat, kekuatan untuk menentukan harga yang sangat kuat. Perusahaan yang menjadi penjual tunggal di pasar monopoli memiliki kemampuan menentukan harga sesuai kehendaknya. Penjual ini disebut price maker, sebab tidak ada perusahaan lain yang masuk di pasar. Perusahaan monopoli menjadi satu-satunya penentu harga karena menguasai semua pengendalian produksi dan jumlah yang akan dihasilkan. Macam-macam monopoli. Yang pertama ada monopoli usaha atau monopoli absolut. Monopoli usaha adalah monopoli yang dilakukan tanpa saingan dalam suatu pasar. Contohnya adalah PT Bogasari. Dia adalah memonopoli usaha tepung terigu. Yang kedua, monopoli perusahaan. Monopoli yang berasal dari satu kelompok usaha yang terdiri atas beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang relatif sama atau generik. Misalnya Indofood, yang menghasilkan dan menjual produk mie instan di Indonesia terdiri atas beberapa perusahaan yang menghasilkan Supermie, Indomie, Sarimie, dan lain-lainnya, menguasai hampir 95% untuk mie instan. Yang ketiga, monopoli pangsa pasar. Monopoli jenis ini biasanya berasal dari monopoli perusahaan. Akan tetapi, bila perusahaan yang bersangkutan telah menguasai pangsa pasar absolut di atas 50%, dan perusahaan tersebut menjadi atau merupakan pemimpin harga untuk produk yang sama dihasilkan dan dijual di pasaran, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai perusahaan monopoli pangsa pasar. Hal yang dapat menimbulkan monopoli diantaranya, yang pertama adanya penguasaan bahan mentah sumber daya tertentu. Satu jenis produk tertentu mungkin hanya dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi tertentu, misalnya perusahaan listrik negara PLN. Karena listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat secara luas, maka penguasaan atau pengelolaannya ditangani oleh pemerintah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memiliki keunggulan teknologi. Satu produsen yang memiliki keunggulan teknologi jauh di atas calon pesaingnya, untuk satu periode tertentu dapat mempunyai kedudukan monopoli. Yang ketiga, adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu, merupakan unsur yuridis. Untuk mendapatkan hak paten ini biasanya harus didahului oleh adanya suatu penemuan. Satu produsen menemukan cara-cara produksi baru atau menghasilkan produk jenis baru, kemudian dimintakan hak paten pada pemerintah. Dalam hal ini, produsen mendapatkan monopoli untuk menghasilkan barang. Yang keempat, adanya lisensi, izin. Hal ini terjadi karena diperoleh secara kelembagaan. Misalnya, monopoli yang dipegang oleh PT Astra International, yaitu memonopoli untuk perakitan dan penjualan mobil baru merek Toyota. Struktur pasar monopoli hanya memiliki pengusaha tunggal dalam pasar dan tanpa pesaing. Pasar dengan struktur ini memiliki barang substitusi yang tidak sempurna. Harga produk monopoli tetap bertahan dan permintaan tidak akan menurun, meski harga produk lain menurun. Pengusaha tunggal ini dapat sepenuhnya menetapkan harga jual, kuantitas produk, serta kebijakan lainnya. Struktur pasar monopoli dapat terbentuk karena beberapa hal. Yang pertama, adanya penguasaan bahan mentah yang potensial dan strategis serta teknik produksi yang unggul oleh produsen. Lalu yang kedua, harga penjualan hanya dimiliki oleh produsen tunggal dan telah memperoleh izin khusus dari pemerintah untuk menetapkan kebijakan perdagangan. Yang ketiga, keterbatasan pasar dan distribusi produk. Terakhir, adanya pembatasan harga dengan investasi awal yang sangat besar. Kebaikan pasar monopoli. Yang pertama, efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menghindari produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi perusahaan. Yang keempat, efisiensi pengadaan barang publik. Kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, memicu perkembangan pasar gelap.
Yang kedua, terjadinya kemungkinan eksploitasi konsumen dan pekerja. Yang ketiga, munculnya ketidakadilan. Pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah persaingan pasar yang hanya terdiri atas beberapa perusahaan yang melayani konsumen untuk produk tertentu dan bukan persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Ada dua pasar atau lebih. 2. Produk yang dijual umumnya bersifat homogen. 3. Harga barang relatif sama. 4. Produsen baru sulit memasuki pasar. 5. Membutuhkan modal besar. 6. Kebijakan salah satu perusahaan secara signifikan mempengaruhi produsen lainnya. Contoh pasar oligopoli: operator telekomunikasi, industri kendaraan bermotor, industri semen, maskapai penerbangan, perusahaan rokok, transportasi online, penyedia jaringan internet, pabrik elektronik, pabrik handphone, produsen mie instan. Oligopoli merupakan salah satu bentuk usaha yang menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual yang terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara para pelaku usaha yang melakukan praktik oligopoli menjadi tidak ada. Tujuan pasar oligopoli ialah agar konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya. Oleh karena hal ini membuat peningkatan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen, dan perusahaan terus melakukan inovasi dan pengembangan produk semakin lebih baik. Jenis pasar oligopoli. Secara umum, pasar oligopoli memiliki dua jenis, yaitu oligopoli murni. Pure oligopoli adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan bersifat identik. Misalnya penjualan mobil, semen, industri baja, dan air mineral. Oligopoli terdiferensiasi. Differentiated oligopoli adalah pasar dengan barang yang homogen namun dapat dibedakan. Misalnya sabun, sepeda motor, dan laptop. Faktor penyebab timbulnya pasar oligopoli: skala ekonomis, kompleksitas manajemen. Kelebihan pasar oligopoli: pengembangan produk diimbangi oleh kemajuan iptek, mendorong inovasi dan perkembangan teknologi pada industri. Perusahaan mengharapkan keuntungan lebih dan berupaya menekan persaingan. Penjual leluasa menentukan harga. Perusahaan dapat mengendalikan harga karena jumlah penjual yang sedikit. Pada saat perusahaan dalam oligopoli melakukan perang harga, maka yang diuntungkan pihak konsumen. Kekurangan pasar oligopoli: adanya perang harga antar produsen. Perusahaan akan melakukan perang harga antar perusahaan, sehingga perusahaan akan membuat kesepakatan dalam kerjasama kartel yang dimungkinkan dapat merugikan konsumen. Tingkat efisiensi rendah. Dalam persaingan oligopoli tidak ada efisiensi dalam menggunakan sumber daya, sehingga perusahaan akan mencapai titik ongkos marginal yang sama dengan harga. Menghambat perusahaan baru. Modal yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam pasar oligopoli cukup besar sehingga menghambat perusahaan baru untuk masuk ke dalam persaingan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pasar monopolistik. Pertama, pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan salah satu pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang produksi atau menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual di pasar monopolistik tidak terbatas, tapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk-produk lainnya. Di dalam pasar monopolistik, harga tidak menjadi faktor utama dalam penentu angka penjualan, namun bagaimana persepsi konsumen terhadap produk yang dijual. Dalam hal ini, perusahaan yang ada di pasar monopolistik harus selalu aktif dalam melakukan promosi terhadap produk sekaligus yang dijual untuk menjaga citra perusahaan. Selanjutnya adalah contoh pasar monopolistik dan juga produknya. Contoh pasar monopolistik: pada pasar monopolistik terdapat suatu diferensiasi produk.
Hal ini dapat memberikan kebebasan pada konsumen dalam mencari produk yang akan dibeli. Pada umumnya, konsumen tidak mudah berpindah pada produk lain walaupun banyak sekali produk baru yang telah tersedia. Contoh produknya adalah sabun mandi, sampo, pasta gigi, dan lain sebagainya. Walaupun fungsi dari semua sabun mandi sama, yakni membersihkan badan, akan tetapi setiap produk yang akan dihasilkan oleh produsen mempunyai ciri yang khusus, seperti misalnya perbedaan wangi, warna, kemasan, bentuk, dan lain sebagainya. Atau ada juga definisi pasar monopolistik, yakni pasar yang dimana terdapat banyak produsen atau perusahaan yang menjual barang yang berbeda corak. Kemudian ciri-ciri pasar monopolistik. Mengetahui ciri-ciri persaingan monopolistik dengan melihat karakteristik pada pasar tersebut. Berikut beberapa ciri-ciri pasar monopolistik di bawah ini. 1. Terdapat banyak produsen atau penjual. Pada pasar monopolistik terdapat banyak sekali produsen atau penjual di dalamnya. Setiap produsen mempunyai skala produksi sama pada produsen yang lainnya. Kedua, terdapat diferensiasi produk. Pasar monopolistik terdapat banyak produk yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada pengemasan, bentuk, corak, dan kualitas. Dalam hal ini, perbedaan produk pada masing-masing produsen akan membuat produk tersebut mempunyai sifat pengganti yang dekat, tetapi bukan pengganti yang sempurna. 3. Produsen dapat menentukan harga. Produsen yang produksi barang berkualitas dan keistimewaan tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Contohnya pada industri sampo, produsen yang pertama membuat sampo dengan mempunyai manfaat menguatkan akar rambut. Untuk produsen yang kedua, membuat sampo dengan mempunyai manfaat anti ketombe. Selanjutnya, keempat, produsen mudah keluar masuk pasar. Di dalam pasar monopolistik, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah, sesuai pada kebutuhannya. Di saat produsen masih sedikit, biasanya akan membuat keuntungan yang lebih tinggi, tapi produsen yang banyak, keuntungannya akan menjadi berkurang. 5. Produsen harus melakukan promosi. Salah satu yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik yaitu membentuk persepsi konsumen pada produk yang dijual. Maksudnya yaitu dengan cara berpromosi atau beriklan secara rutin pada produk yang dijual. Selanjutnya adalah kelebihan pasar monopolistik. Pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik. Kedua, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Ketiga, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar. Selanjutnya adalah kekurangan pasar monopolistik. Pasar monopolistik mempunyai tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, ataupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak mempunyai modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. 2. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya mempunyai skala ekonomis yang cukup tinggi. 3. Pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan sebuah biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayarkan oleh konsumen. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Bintang Kristanto Pasaribu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva dan perhitungan pasar. Dari pasar persaingan sempurna, persaingan monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik. Untuk yang pertama, dari pasar persaingan sempurna. Pembentukan harga pada pasar persaingan sempurna. Bagi seorang produsen, harga pasar merupakan indikator atau pedoman dalam melakukan produksinya. Naik turunnya harga akan sangat mempengaruhi produksi perusahaan secara perseorangan. Untuk menghindari risiko kerugian karena adanya perubahan harga tersebut, seorang pengusaha harus selalu dapat menghitung titik pulang atau break even point (BEP) dalam kondisi apapun. Titik pulang pokok adalah keadaan ketika total penerimaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Untuk mengetahui titik pulang pokok,
dan laba maksimum suatu perusahaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu total biaya dan total penerimaan yang diperoleh perusahaan. Next, permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna. Permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna, ada tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan harga relatif tidak berubah. Permintaan total revenue perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual. Karena ketidakmampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi harga, price takers, maka harga secara otomatis ditentukan oleh pasar. Dengan demikian, penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal adalah sama dengan harga. Dengan demikian dapat digambarkan kurva permintaan dan penawaran. Keterangan gambar bisa dilihat ada A industri dan B perusahaan. Pada kurva A industri menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada kurva B, perusahaan menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Karena perusahaan individual bertindak sebagai price takers, maka kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berupa garis horizontal sebesar P, kurva permintaan D, sama dengan kurva penerimaan rata-rata atau AR, sama dengan kurva penerimaan marginal MR, dan sama dengan harga P. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0,0. Next. Pemaksimuman keuntungan pada equilibrium. Suatu perusahaan dalam kondisi equilibrium ketika ia mencapai keuntungan profit atau P maksimum, keuntungan P adalah perbedaan atau selisih antara total cost TC dan total revenue TR. Dengan demikian dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan TR dikurang TC, bahwa equilibrium perusahaan dalam asumsi pasar persaingan sempurna secara grafis dapat ditunjukkan melalui dua pendekatan, yaitu menggunakan kurva TR dan TC. Yang kedua menggunakan kurva MR dan MC. Next. Equilibrium perusahaan menggunakan kurva TR dan TC. Digambarkan posisi equilibrium perusahaan dengan menggunakan kurva TR dan TC dalam pasar persaingan sempurna. Kurva TR adalah suatu garis lurus melalui origin yang menunjukkan bahwa harga output adalah konstan pada semua tingkat output. Produsen akan selalu menerima harga atau price taker dan dapat menjual setiap outputnya pada harga pasar yang berlaku dengan TR yang naik secara proporsional dengan volume penjualan. Slope kurva atau TR adalah marginal revenue MR. MR ini konstan dan sama dengan harga pasar P karena semua unit output dijual pada harga yang sama. Dengan demikian secara matematis dapat tuliskan MR sama dengan AR sama dengan P equilibrium. Perusahaan mencapai keuntungan maksimum pada penjualan output equilibrium di mana jarak vertikal antara kurva TR dan kurva TC paling besar. Next. Equilibrium perusahaan menggunakan kurva MR dan MC. Maksimalisasi keuntungan atau profit dapat dijelaskan juga menggunakan kriteria marginal revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. Karena MR untuk perusahaan pada pasar persaingan sempurna adalah P, maka output optimal dihasilkan jika P sama dengan MC. Seperti pada gambar di output optimal untuk pasar persaingan sempurna jangka pendek. Dari gambar di atas di sebelah kiri merupakan output optimal yang bisa dimaksimumkan
keuntungan perusahaan tersebut daerah persegi panjang sebesar PE dikurang ATC dikali 0 merupakan total keuntungan perusahaan tersebut. Keputusan perusahaan jangka pendek dalam pasar persaingan sempurna. Jika PE lebih besar dari AVC, maka perusahaan masih bisa melanjutkan usahanya meskipun perusahaan mengalami kerugian. P lebih kecil dari ATC, tetapi kontribusi margin yang diperoleh adalah positif. Dan hal ini bisa membantu mengurangi biaya tetap. Sebaliknya, jika PE lebih kecil dari AVC, maka perusahaan sebaiknya ditutup karena semakin banyak yang diproduksi, semakin rugi. Maka dapatlah ditarik kesimpulan untuk pengambilan keputusan perusahaan dalam jangka pendek. Jika MC lebih kecil MR, total keuntungan belum maksimum, perusahaan menurun, perusahaan harus meningkatkan outputnya, lalu menurun, perusahaan harus menghentikan produksinya. Jika MC sama dengan MR, tingkat keuntungan jangka pendek adalah maksimum. Karena itu untuk perusahaan-perusahaan yang berada pada pasar persaingan sempurna untuk memaksimumkan keuntungan, mereka akan bekerja dengan melakukan peningkatan volume penjualan sebesar-besarnya. Next, ada pasar monopoli. Kurva permintaan monopoli. Kurva permintaan bagi komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dalam hal ini monopolis akan memperoleh harga jual yang tinggi bila produknya sedikit, dan harga yang semakin rendah bila produksinya semakin banyak. Sifat permintaan yang dihadapi oleh monopolis sangat berbeda dengan dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Perbedaan ini juga menyebabkan perbedaan hubungan antara harga dengan marginal revenue pasar monopoli. Harga selalu lebih tinggi dari marginal revenue kecuali untuk unit penjualan pertama. Dalam hal ini akan berlaku total revenue atau TR akan bertambah, tetapi besar pertambahannya semakin berkurang dengan meningkatnya produksi. Nilai marginal revenue Yang kedua, nilai marginal revenue lebih rendah daripada harga yang berlaku pada tingkat produksi yang terkait. Kecuali pada waktu produksi mencapai 1 unit, marginal revenue sama dengan harga. Next, ada kurva penawaran monopoli. Pada pasar monopoli, kurva marginal cost tidak menunjukkan sifat kurva penawaran. Misalnya, pada mulanya permintaan adalah D0, D0. Marginal revenue adalah MRO, sedangkan marginal cost adalah MC. Keuntungan maksimum akan didapat bila perusahaan berproduksi sebanyak Q. Pada tingkat produksi ini, harga mencapai P0. Selanjutnya, misalkan permintaan berubah menjadi D1, D1, dan marginal revenue adalah MR1. Biaya produksi tidak berubah, seperti biaya marginal adalah tetap seperti yang ditunjukkan oleh MC. Dalam keadaan yang baru ini, untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan akan memproduksi sebanyak Q. Tetapi sekarang tingkat harga mencapai P1. Dengan demikian didapati adanya 2 tingkat harga, P0 dan P1. Tetapi hanya satu jumlah produksi atau Q. Keadaan ini menyebabkan kita tidak dapat menunjukkan kurva penawaran untuk perusahaan monopoli karena tidak terdapat hubungan yang tetap antara harga dan jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Next, posisi keseimbangan. Karena seorang produsen monopoli adalah satu-satunya produsen dalam pasar, maka kurva permintaan yang dihadapinya adalah juga kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar biasanya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti bahwa produsen yang mempengaruhi harga pasar dengan jalan menjual lebih sedikit atau lebih banyak barang produksinya. Dengan demikian, kalau diperbandingkan dengan perusahaan di pasar persaingan sempurna, perusahaan monopoli harus menentukan bukan hanya output yang harus dijual, tetapi juga, dan ini tidak berlaku pada pasar persaingan sempurna, menentukan berapa harga jual yang bisa menghasilkan keuntungan maksimal naiknya. Perbedaan lain dengan persaingan sempurna adalah bahwa dalam monopoli,
Equilibrium perusahaan adalah juga equilibrium pasar keuntungan maksimum, tercapai pada tingkat output Q dan harga P, yaitu di mana MR sama dengan MC, juga jumlah total yang diterima perusahaan tersebut adalah area garis putus-putus. P dikurang C dikalikan dengan jumlah input, 0 Q. Yang perlu diperhatikan di sini adalah equilibrium seperti ini, yaitu di mana ada keuntungan lebih excess profit. Berlaku bagi jangka panjang maupun jangka pendek, sebabnya adalah dalam jangka panjang pun kasus monopoli menganggap bahwa tidak ada perusahaan baru masuk atau biasa masuk keuntungan lebih atau excess profit atau sering disebut dengan istilah keuntungan monopoli masih tetap bisa dinikmati produsen dalam jangka panjang. Next, ada pasar oligopoli. Definisinya, pasar oligopoli adalah struktur pasar yang hanya diisi oleh sedikit produsen dengan interaksi yang intens. Umumnya, struktur pasar ini memiliki barrier to entry yang tinggi sehingga sulit bagi calon pesaing untuk masuk. Interaksi yang intens menuntut perusahaan-perusahaan di dalam untuk mengambil keputusan strategis yang tepat. Umumnya, interaksi dalam struktur pasar ini akan menyebabkan perusahaan tetap berkompetisi atau bekerja sama, kartel. Next, ada model Carnot. Yang akan terjadi adalah masing-masing perusahaan akan mengambil keputusan jumlah output yang memaksimumkan profit, MR sama dengan MC, dengan berpikir bahwa perusahaan saingan secara rasional akan mengambil keputusan dengan prinsip yang sama. Yang kedua, artinya perusahaan satu akan memiliki outputnya sebesar Q1 yang memenuhi kondisi MR1 sama dengan MC1 dengan mengasumsikan perusahaan 2 memiliki Q2 yang memenuhi kondisi MR2 sama dengan MC2. Cara berpikir yang sama akan dilakukan oleh dua perusahaan. Hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa keputusan Q1 akan tergantung keyakinan perusahaan 1 atas nilai Q2. Sebaliknya, mengapa? Ingat, P sama dengan 30, P sama dengan 30 dikurang Q1 dikurang Q2. Karena keputusan masing-masing perusahaan, Q1 dan Q2 mempengaruhi P untuk kedua pihak. Maka setiap perusahaan yang tergantung satu sama lain untuk memenuhi ini, bayangkan apa yang terjadi terhadap TR1 jika Q2 naik. Next, ada fungsi reaksi perusahaan 1. Persamaan Q1 sama dengan 15 dikurang 0 dikali 5 Q2 dapat dipresentasikan dalam kurva di samping. Q1 akan menurun seiring kenaikan Q2 untuk mempertahankan profit perusahaan 1 tetap maksimum. Yang kedua, fungsi reaksi perusahaan 2. Persamaan Q2 sama dengan 15 dikurang 0 dikali 5 Q1 dapat dipresentasikan dalam kurva di samping. Q2 akan menurun seiring kenaikan Q1 untuk mempertahankan profit perusahaan 2 tetap maksimum. Next. Ada pasar monopolistik. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Keseimbangan jangka pendek. Perusahaan mencapai keseimbangan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat menikmati laba supernormal. Adapun dalam jangka panjang, perusahaan hanya menikmati laba normal. Keseimbangan jangka pendek tercapai bila MR sama dengan MC, karena memiliki daya monopoli walau terbatas. Kondisi keseimbangan perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan monopolistik sama dengan perusahaan yang bergerak dalam pasar monopoli. Pada saat MR sama dengan MC di titik E, sama halnya dengan perusahaan monopolis, harga jual lebih besar dari biaya marginal. P lebih besar dari MC, tetapi kemampuan eksploitasi laba relatif terbatas karena kurva permintaan yang dihadapi sangat landai. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis yang kedua, keseimbangan jangka panjang. Dibandingkan dengan pasar monopoli, persaingan monopolistik masih lebih baik dilihat dari
dari lebih kecilnya total kesejahteraan yang hilang atau dead weight loss. Namun tetap kurang efisien dibanding pasar persaingan sempurna. Ada dua penyebab mengapa pasar persaingan monopolistik tidak dapat lebih efisien dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harga jual itu masih lebih besar dari biaya marginal atau P lebih besar MC. Yang kedua, kapasitas berlebihan atau excess capacity pada saat berada dalam keseimbangan jangka panjang. Perusahaan sebenarnya tidak berproduksi dalam tingkat yang paling efisien, sebab tidak bersinggungan antara kurva AC dan kurva D untuk titik terendah pada kurva AC. Jika perusahaan ingin produksi pada AC yang paling rendah, output harus ditambah sampai dengan output pada AC minimum.